Hari kemarin 22 Juni merupakan hari yang menegangkan ya, karena Trump secara sepihak menyerang situs nuklir Iran dengan pesawat B-21-nya. Padahal dia menyerang ini tanpa ngelakuin putusan Kongres, di mana suatu konstitusional Amerika kalau mau berperang harus ada persetujuan Kongres, tapi malah seenaknya sendiri. Udah gitu dia langsung posting dan minta untuk Iran langsung minta damai. Lah mana ada negara udah diserang minta damai terus mau. Mungkin pikirnya Trump ini udah hancurin besar senjata lo, jadi lu sekarang nggak bisa apa-apa, udah damai gitu, kayak waktu Jepang vs Amerika waktu PD2. Dan nggak mikir bahwa ntar ini bisa merembet ke negara lainnya kayak Cina sama Rusia, dimana Jepang dulu cuma Jepang aja. Ya setelah itu akibatnya Iran makin menyerang Israel sekarang. Mereka memakai misil topnya seperti Fatah 1 sama Khaybar dan mengarah ke bandara Ben Gurion, fasilitas teknologi dan komandonya. Menutup Selat Hormuz yang bikin minyak dunia naik lagi, terutama untuk Amerika ya bakal tambah boncos buat perang jarak jauh dan pertemuan Rusia untuk langkah selanjutnya. Dan baru aja Iran juga menyerang pangkalan udara Amerika di Timur Tengah, bahkan yang ada di negara Qatar, pangkalan udara Al-Udeid, karena termasuk pangkalan terbesar milik Amerika di Timur Tengah karena mampu menampung 10.000 personil Amerika. Walaupun gitu, Iran sebelumnya juga bilang ke Amerika akan menyerang pangkalan tersebut, makanya nggak ada korban jiwa. Jadi emang sih murni untuk balas dendam karena tindakan agresi Amerika yang nggak berdasar kemarin. Dan konyolnya juga Trump ini nggak percaya sama badan intelijennya sendiri, dimana Iran itu diberitahu bahwa tidak membuat pengembangan senjata nuklir sejak tahun 2003, tapi tetap ngeyel dan akhirnya ya nyerang ini. Tapi ya benar juga intel Amerika ini, karena sehabis penyerangan nggak ada namanya radiasi nuklir sama sekali di 3 situs itu. Ya kalau menurut saya emang nggak layak ini Trump jadi presiden, karena sifatnya selalu melakukan keputusan sepihak tanpa ada campur tangan dari negara, seakan dia bos dari perusahaannya dia, padahal ini negara. Dan lucunya masih mikir Amerika itu masih adik kuasa, padahal waktu Trump bikin tarif war kemarin dia kalah sendiri dan akhirnya malah ringanin Cina terutama dalam impor ekspor elektronik. Ya moga aja ini negara Cina sama Rusia masih waras setelah pertemuan Iran Rusia ini, nggak kayak Trump ya, dan misal masih bantu ya dari belakang, nggak secara direct atau langsung nyerangnya, yang pasti bisa picu PD3. Dan walau kita nggak terlibat, terutama kita negara non-blok, tapi tetap aja negara besar mesti bakal kena imbas ya, ngaca pada kayak PD2 lah, Jepang musuh Amerika, tapi kita keseret kan, sama Inggris juga waktu itu malah ngeroyok kita. Misal pun nggak perang tapi tetap aja ekonomi kerasa banget pastinya.